Ya, baik. Jika pada pembelajaran sebelumnya, video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi, kemudian fungsi-fungsi yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan beberapa macam jenis fungsi. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi inverse. Nah, diberikan di sini fungsi f memetakan x ke y. Nah, kebalikan dari fungsi f itu adalah relasi dari y ke x. Yang artinya di sini adalah inverse dari suatu fungsi itu belum tentu fungsi. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini. Ini gambar yang pertama, ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota daerah asal itu mempunyai kawan. Dan kawannya itu tepat satu. A mempunyai kawan 1, B mempunyai kawan 1, C mempunyai kawan 2, D mempunyai kawan 3. Nah, tetapi ketika kita melakukan kebalikan, yaitu dari B ke A, seperti itu, ternyata di sini 1 mempunyai kawan 2, yaitu A dan B. Nah, karena 1 mempunyai kawan 2, yaitu A dan B, maka ini bukan fungsi. Yang kita sebut akhirnya adalah relasi. Seperti itu ya. Nah, apabila fungsi f memetakan x ke y itu merupakan korespondensi satu-satu, maka inverse dari fungsi itu juga merupakan fungsi. Jadi jika fungsinya tersebut adalah fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif, maka fungsi tersebut itu inverse-nya itu merupakan fungsi. Nah, fungsi tersebut itu kita sebut sebagai fungsi inverse dan dinotasikan sebagai f pangkat negatif 1. Nah, jadi syarat suatu fungsi itu mempunyai fungsi inverse itu adalah dia harus korespondensi satu-satu atau bijektif. Dalam artian dia memenuhi injektif sekaligus surjektif. Nah, kita lihat di sini, fungsi f itu memetakan x ke y. Fungsi f memetakan x ke y. Nah, berarti di sini kan fungsi f memetakan x ke y. Dalam rumus fungsi, ini kita katakan fungsi f memetakan x itu adalah hasilnya adalah y. Jadi karena inverse-nya itu adalah fungsi juga, berarti ini kalau kita notasikan itu sama saja fungsi inverse dari y itu adalah x. Atau bisa Ibu bilang kalau dalam bentuk notasi fungsi inverse itu memetakan y ke x. Nah, dalam artian berarti di sini untuk mengatakan y sama dengan fx itu sama halnya mengatakan x sama dengan f inverse y. Dalam artian domain dari fungsi inverse itu sama dengan range dari fungsi. Dan range dari fungsi inverse itu sama dengan domain dari fungsi. Seperti itu. Jadi yang perlu diingat, y sama dengan fungsi fx, fungsi di x itu sama saja dengan mengatakan x sama dengan fungsi inverse di y. Ini aja. Nah, contoh. Contoh, tentukan inverse beserta domainnya. Di sini, contoh yang pertama, Ibu kasih itu adalah fungsi di x itu sama dengan 2x per 3x min 1. Nah, yang perlu kita ingat untuk menyelesaikannya, itu adalah yang ini tadi. Y sama dengan f, fungsi di x itu sama halnya dengan mengatakan x itu sama dengan fungsi di inverse y. Fungsi inverse di y. Berarti kita ingat fungsi di x itu sama dengan y. Berarti y sama dengan 2x per 3x min 1. Karena kita mau mencari fungsi inverse, berarti kita sama saja mencari x. X di sini tunggal atau koefisiennya 1 ya. Berarti kita mau mencari x-nya.
Nah, di sini sama-sama kita kalikan karena kita mau mencari X-nya, berarti di sini sama-sama kita kalikan 3X-1 untuk menghilangkan penyebutnya. Berarti di sini kali 3X-1, di sini dikali 3X-1. 3X-1 bagi 3X-1, 1. Ini kita distributifkan, berarti 3XY, Y kali min 1 min Y sama dengan 2X. Nah, karena kita mau mencari nilai X, berarti yang X dengan X dikelompokkan. Yang Y sendiri. Berarti di sini ini dikelompokkan dan ini. Yang ini kita sendirikan di ruas yang berbeda. Berarti di sini 3XY min 2X sama dengan Y. Ini sama-sama punya X, berarti bisa kita distributifkan, berarti X atau faktorkan kali 3Y ya, 3Y min 2 sama dengan Y. Berarti X-nya itu sama dengan Y per 3Y min 2. Nah, karena X tadi adalah fungsi inverse Y, berarti tinggal kita ganti X-nya dengan fungsi inverse Y. Sama dengan Y per 3Y min 2. Nah, karena tadi diketahui adalah fungsi di X, berarti kita carinya fungsi inverse-nya juga di X. Berarti tinggal mengganti Y-nya dengan X. Fungsi inverse di X-nya adalah tinggal diganti Y-nya dengan X, berarti X per 3X min 2. Selesai. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, yaitu fungsi di X itu akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kemudian fungsi di X itu akan bernilai negatif 1 jika X-nya sama dengan 0. Dan fungsi di X itu akan bernilai negatif 1 per X plus 1 jika X-nya lebih besar dari 0. Nah, kita lihat di sini ini merupakan fungsi banyak aturan atau bagian demi bagian. Kita coba untuk mencari fungsi inversnya. Baik, di sini fungsi fx-nya itu diberikan dia akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0, dan dia akan bernilai negatif 1 jika X-nya sama dengan 0, dan dia akan bernilai negatif 1 per X plus 1 jika X-nya lebih besar dari 0. Nah, kita lihat di sini, ingat, ketika kita katakan Y sama dengan fungsi di X, berarti ini ekuivalen dengan mengatakan X sama dengan fungsi inverse Y. Nah, karena kita mau mencari nilai fungsi inverse, berarti kita sama saja mencari X. Nah, kita lihat di sini ada 3 aturan domainnya ya. Berarti kita cari satu persatu yaitu pertama ketika X-nya kurang dari 0. Nah, ketika X-nya kurang dari 0, berarti fungsi fx-nya itu sama dengan negatif X. Ya, negatif X. Nah, karena X-nya kurang dari 0, berarti kita tahu bahwa negatif dari negatif X itu berarti positif. Berarti nilai dari fx atau nilai dari Y itu adalah lebih besar dari 0. Ya kan? Nah, dari sini kita dapat Y itu sama dengan negatif X. Berarti karena kita mau mencari X, berarti X-nya itu sama dengan negatif Y. Ingat, X tadi adalah fungsi inverse Y. Berarti tinggal kalian ganti di sini fungsi inverse Y. Sama dengan negatif Y. Nah, karena kalian tadi diminta adalah fungsi di X, berarti kita mau mencari fungsi di inverse-nya juga di X. Tinggal mengganti Y-nya dengan X. Berarti fungsi inverse di X itu sama dengan negatif X. Nah, sudah dapat ya. Berarti fungsi, ingat di sini Y-nya tadi itu lebih besar dari 0 ya. Berarti di sini juga kita buat X-nya lebih besar dari 0. Berarti kita sudah dapat fungsi inverse di X itu sama dengan negatif X.
dengan X lebih besar dari 0. Oke, yang kedua. Yang kedua yaitu pada saat X sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0, di sini diketahui F0-nya itu sama dengan negatif 1. Yang artinya berarti Y-nya sama dengan negatif 1. Nah, kalau Y-nya sama dengan negatif 1, berarti di sini karena tadi Y sama dengan Fx itu sama saja dengan X sama dengan fungsi invers Y, berarti ini sama saja dengan 0 itu adalah fungsi invers di min 1. Untuk Y sama dengan min 1. Nah, karena kita di sini mencari di X fungsi inversnya, berarti tinggal kita ganti Y-nya dan X. Berarti 0 sama dengan fungsi invers di X untuk X sama dengan min 1. Ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga yaitu ketika domainnya itu X-nya lebih besar dari 0. Nah, ketika X-nya lebih besar dari 0, kita peroleh di sini Y-nya itu adalah Y-nya. Fungsi di X itu sama dengan Y ya. Itu adalah min 1 per X plus 1. Nah, kalau X lebih besar dari 0, berarti ini sama saja dengan mengatakan X plus 1 juga lebih besar dari 0. Ya, lebih besar dari 0. Nah, kan? Iya, tetapi kita tambahkan satu-satu aja ya, masing-masing ruas ya. Di sini kita tambahkan 1, di sini tambah 1. Berarti X plus 1 lebih besar dari 0 tambah 1. Berarti X plus 1 lebih besar dari 1. Yang artinya berarti di sini ketika kita katakan supaya dapat min 1 per X plus 1 ya. Oke, bisa. Berarti di sini ini sama saja dengan kita ingat kalau A lebih besar dari B, berarti ini ekuivalen dengan mengatakan 1 per A kurang dari 1 per B. Berarti ini sama saja dengan mengatakan 1 per X plus 1 lebih kecil daripada 1 per B. Betul? Oke, kalau betul berarti sekarang tinggal kita masukkan aja. Berarti di sini kok per B per 1 ya. Berarti 1 per X plus 1 kurang dari 1. Nah, karena di sini ada tanda negatif, berarti masing-masing ruas kita kali negatif. Berarti di sini kali negatif, ini kali negatif. Berarti negatif 1 per X plus 1 itu kurang dari 1. Negatif 1. Nah, ini kita peroleh. Yang artinya karena negatif 1 per X plus 1 itu adalah Fx, berarti Fx-nya itu kurang dari sama dengan kurang dari min 1 ya. Ini terlalu kecil tempatnya ya. Oke, nah ini sudah kita dapat. Nah, dari sini Y sama dengan Fx sama dengan min 1 per X plus 1. Kita kembali ke sini. Ini hanya untuk mencari domain saja. Kita ingat tadi Y sama dengan Fx itu sama saja dengan mencari X sama dengan fungsi invers Y. Berarti kita akan mencari nilai X-nya. Tinggal kita buat, berarti ekuivalen dan mengatakan Y sama dengan min 1 per X plus 1. Karena kita mau mencari X-nya, berarti masing-masing kita kalikan X plus 1, di sini kali X plus 1, di sini kali X plus 1. Berarti di sini XY, X kali Y, XY, 1 kali YY, sama dengan ini bagi ini habis, min 1. Karena kita mau mencari X, berarti yang tidak memuat X itu kita pindah, kita hilangkan. Berarti di sini sisa XY sama dengan min 1 dikurangi.
Yang artinya berarti X-nya sama dengan min 1 dikurangi Y dibagi dengan Y. Nah, karena X-nya di sini tadi adalah fungsi inverse Y, berarti fungsi inverse Y itu sama dengan min 1 dikurangi Y dibagi dengan Y. Karena tadi kita punya soalnya adalah fungsi di X, berarti kita mencari fungsi inverse-nya juga di X. Tinggal mengganti Y-nya dan X, berarti min 1 dikurang X per X. Untuk di sini tadi untuk Y kurang dari min 1, berarti di sini Y-nya tinggal diganti X, X kurang dari min 1. Ini Y kurang dari min 1 dapat dari sini ya. Oke, berarti tinggal kita buat aja. Oh, berarti fungsi inverse di X-nya itu akan sama dengan, berarti tadi dia bernilai negatif X jika X-nya lebih besar dari 0 ya. Yang pertama. Dia akan bernilai negatif X jika X-nya lebih besar dari 0. Berarti fungsi inverse di X, dia akan bernilai negatif X jika X-nya lebih besar dari 0. Baru yang kedua, dia akan bernilai, mana tadi yang kedua ini? Ini. 0 jika X-nya sama dengan min 1. Jika X-nya sama dengan min 1. Dan yang ketiga, itu adalah dia akan bernilai negatif 1 dikurang X per X jika X-nya kurang dari 1. Oke. Ya, selesai. Supaya lebih mengerti lagi, Ibu tambahkan satu contoh tambahan di sini. Misalkan diberikan fungsi f(x)-nya itu adalah 1 dikurang x min 1 per 3x plus 2. Kita akan mencari fungsi inverse di x-nya. Yang perlu kita ingat hanya ini aja, fungsi di x itu sama dengan y, bernilai y, itu ekuivalen dengan mengatakan x itu adalah nilai dari fungsi inverse di y. Berarti di sini fungsi di x itu kan sama dengan y. Y sama dengan 1 dikurang x min 1 per 3x plus 2. Nah, kita akan mencari nilai x-nya. Ingat koefisiennya 1 tunggal ya. Berarti di sini kita sederhanakan dulu. Kita samakan penyebutnya dulu. Berarti di sini sama-sama per 3x plus 2. Kita tahu bilangan apapun dibagi bilangan sendiri itu hasilnya 1. Berarti 3x plus 2 dibagi 3x plus 2 itu hasilnya 1 ya. Oke. Berarti y-nya sama dengan, ingat ini 2 suku ya, berarti pakai tanda kurung, 3x plus 2 dikurang x min 1 per 3x plus 2. Berarti y-nya sama dengan 3x plus 2 dikurang x ditambah 1 per 3x plus 2. Yang artinya y-nya sama dengan 3x dikurang x, 2x plus 3 per 3x plus 2. Nah, sama. Sampai sini. Kita akan mencari nilai x, berarti masing-masing ruas kita kalikan 3x plus 2. Di sini kita kalikan 3x plus 2. Di sini juga kita kalikan 3x plus 2. Karena kita mau menghilangkan rasionalnya atau pecahannya. Berarti di sini 3x kali y, 3xy, 2 kali y, 2y. Sama dengan 2x plus 3. Nah, kita kumpulkan yang x dengan x.
yang tidak memuat X kita buat di ruas yang berbeda. Berarti di sini 3X, Y, min 2X sama dengan 3 dikurang 2Y. Berarti ini sama saja dengan, karena di sini sama-sama muat X, X-nya kita faktorkan, berarti di sini X kali 3Y dikurang 2 sama dengan 3 min 2Y. Berarti X-nya sama dengan 3 min 2Y per 3Y min 2. Ingat, X tadi adalah F inverse Y. Berarti kita buat F inverse Y sama dengan 3 min 2Y per 3Y min 2. Berarti tinggal kita ubah saja, karena yang diminta adalah fungsi inverse di X. Berarti kita buat aja fungsi inverse di X-nya itu adalah tinggal ganti Y-nya dan X, 3 min 2X per 3X min 2. Oh, Ibu lupa kita belum mencari domainnya ya. Berarti kita tinggal mencari domain dari fungsi inverse-nya. Itu adalah himpunan X anggota R dengan syarat fungsi inverse-nya itu harus ada atau terdefinisi. Nah, yang membuat fungsi ini ada itu adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya kan? Berarti tinggal kalian buat dengan syarat 3 min 2X per 3X min 2 itu harus ada. Yang artinya berarti sama saja dengan X anggota bilangan real dengan syarat 3X min 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Yang artinya ini berarti sama saja dengan X anggota bilangan real dengan syarat X-nya tidak boleh sama dengan 2 per 3. Selesai. Kalau domainnya yang ini sudah ya. Nih. Yang pertama tadi aja yang belum. Nah, untuk mencari domainnya ya mudah ya. Domain fungsi inverse ini berarti sama dengan himpunan X anggota bilangan real dengan syarat fungsi inverse-nya harus ada. Berarti ini sama saja dengan himpunan X anggota bilangan real dengan syarat fungsi inverse ini ada, berarti X per 3X min 2-nya ada. Karena ini fungsi rasional, berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 yang membuat fungsi ini ada. Artinya berarti X anggota bilangan real